Jadi yang dia katakan bahwa batalnya syahadat seseorang ketika dia tidak mempercayai dukun, itu adalah suatu pendapat yang keliru menurut saya. Keliru dalam artian yang harus dia ketahui bahwasannya seorang muslim, dia diaku sebagai muslim tatkala dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mengklaim bahwasannya dengan dia tidak percaya dukun, batal syahadatnya. Kapasitas dia sebagai apa bisa mengklaim seseorang batal syahadat? Karena yang dikatakan batal syahadat berarti orang tersebut bukan lagi Islam. Kalau bukan orang Islam berarti kafir. Artinya apa? Dia sudah menuduh orang lain kafir, yang mana jelas-jelas bahwasannya dilarang kita, ya, untuk menuduh orang lain dengan sebutan kafir yang mana belum jelas daripada identitas kekafirannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jikalau seseorang memanggil saudaranya, maksudnya orang muslim, dengan sebutan ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kafir tersebut akan jatuh di antara salah satu keduanya. Jikalau yang kita tuduhkan itu ternyata bukan kafir, maka otomatis penyematan kafir itu akan jatuh kepada orang yang berbicara. Jadi tidak sembarangan orang bisa berbicara yang ini batal Islamnya, yang ini kafir, dan lain sebagainya. Karena semuanya ketakwaan, keimanan seseorang yang mengetahui hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud syahadatnya batal adalah ketika manusia itu tidak percaya pada dukun. Karena dukun itu adalah bagian daripada qadar dan qada Allah. Bagian daripada ketetapan Allah. Jadi dukun ada melakukan hal yang gaib juga. Jadi kalau kamu tidak percaya pada dengan adanya kegiatan dukun, atau tidak percaya dengan adanya dukun atau kegiatan gaib, maka kamu bisa batal syahadatnya. Percuma kamu syahadat tapi tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam. Kan ada di situ. Ada di rukun Islam, ada di rukun iman itu. Jadi harus mempercayai hal-hal yang gaib, yang tidak gaib mutlak dan gaib yang tidak mutlak. Saya juga sebagai Nahdlatul Ulama sangat keberatan dengan Pak Firdaus apabila ada statement-statement yang tidak berdasar, apalagi yang keluar daripada syariat. Karena dia katakan bahwa tidak percaya dukun itu batal syahadatnya. Waduh, itu sangat disayangkan itu. Ya, saya sangat mengecam daripada pernyataan yang bersangkutan untuk sesegera mungkin meminta maaf kepada umat muslim khususnya. Lillahi ta'alanya nggak masalah berapapun, itu kan uang bisa dicari. Nyai cuman pingin banget Mas Andri, kenapa sih sia-siain Nyai, sia-siain baby sultan. Nyai terima loh, Mas Andri kawin cerai 4 kali, anak 6 segala macam. Mungkin bisa dibilang belum mapan, nggak apa-apa. Tapi mbok ya jangan kasarin Nyai, jangan duain Nyai atau tigain Nyai, nggak, jangan. Dan jangan kasarin Nyai. Udahnya pengen hidup nyaman, punya keluarga kecil, gedein anak bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Kenapa sih merusak psikologinya? Kalau misalnya latar belakang kita semuanya sama, kita manusia hidup, diciptain Allah, punya rasa, punya hati kecil, punya hati nurani. Ketika mbak, ibu yang di depan Nyai diperlakukan seperti Nyai yang mempunyai harapan ingin bahagia, tapi ternyata begini, tuh gimana? Nyai udah diem loh. Nyai diem, Nyai nutup-nutupin. Sampai dengan saat ini pun Nyai masih trauma dengan Mas Andri. Kemarin juga sempat di studio salah satu stasiun TV Jakarta untuk dipertemukan. Nyai tidak mau satu frame gitu karena masih tidak siap untuk bertemu, mendengarkan suaranya pun Nyai masih cemas gitu, apalagi ketemu muka gitu. Iya, perlakuan, tutur katanya, segala tindak tanduknya, jadi kekerasan verbal maupun non verbal yang telah Nyai alami selama berumah tangga itu sangat membekas di hati Nyai. Dan lebih parahnya, ya Bang ya, dari
tim kami kan melakukan beberapa riset ya. Ternyata apa yang Nyai alami ini malah diambil makna dari Mas Andri itu malah dibilang apa Bang? Lebay. Nah padahal ya sakit hati loh. Kok ya trauma itu kok dianggap sepele ya. Jadi ketika dia bentak-bentak Nyai sampai Nyai sesak napas, asma kumat pakai oksigen itu kok dia bilang malah lebay, astagfirullah. Mungkin kalau misalnya Mas Andri menyamakan Nyai dengan istri-istri yang sebelumnya yang jumlahnya 4 itu yang dibentak-bentak, dikata-katain, disiksa secara verbal maupun non verbal, mau nurut sampai dengan mempunyai anak jumlahnya 6, ya kalau bagi Nyai nggak bisa, jangan disamain gitu. Nyai mempunyai suatu prinsip dan juga mempunyai nilai kesabaran tertentu ya. Nah ini benar-benar kesabarannya udah habis gitu. Kok malah yang bersangkutan melihat yang Nyai alami saat ini malah dibilang lebay dan dia tertawa-tawa gitu. Itu mungkin sama dengan halnya dia menari-nari telanjang di depan foto almarhum Bunda ya. Kita nggak bisa pakai logika gitu. Jadi untuk 2 hari ke depan ini merupakan salah satu momentum yang bersejarah buat Nyai. Suatu keputusan yang tidak mudah, di mana Nyai ambil dan memang harus Nyai ambil. Siapannya insya Allah Nyai siap bersama tim kuasa hukum Nyai, ada Pak Asgar, ada Pak Andika dan teman-teman yang lainnya. Satu tim kami 14 orang ya bersama tim psikolog dan juga dokter. Alhamdulillah Nyai mendapatkan support yang luar biasa dari tim. Jadi ya bismillah dengan nama Allah Nyai akan hadir di hari Selasa. Setelah persalinan pun situasi rumah tangganya tetap sama dan ya udah akhirnya Nyai menarik suatu kesimpulannya sudah tidak kuat gitu dengan trauma yang terjadi, jadinya dengan terpaksa Nyai menggugat cerai. Iya, sidang perdana. Agendanya adalah dari majelis pasti ingin bertemu dengan Nyai, dengan Andri, para pihak. Setelah itu nanti akan diadakan mediasi. Sebelumnya kami sudah melakukan mediasi dengan Nyai sendiri, juga yang sekarang difasilitaskan oleh Pengadilan Agama. Kalau bagi Nyai pribadi saya belum siap ya, tapi kan memang harus dijalani suatu proses mediasi itu. Cuma Nyai tidak mau sendiri. Intinya saya memberikan pengaruh positif buat istri saya, di mana saya bisa mewarnai Lesti. Maksudnya gini, setelah menikah dia semakin berusaha untuk memperelok dirinya, dan saya pun berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut gitu, memberikan dia mengarahkan dia lah gitu. Kalau dulu kan memang terkesannya Lesti ini jarang, memang anaknya sesederhana itu ya. Namun setelah menikah pelan-pelan saya kasih arahan bahwa kamu public figure, jadi kamu harus berpenampilan yang baik. Tapi sih saya selalu mendukung apapun yang dia inginkan, apapun yang dia pengen untuk menunjang penampilan dia, saya pasti selalu dukung dan selalu support. Itulah yang saya lihat dalam diri Lesti. Selain memang dia perawatan, namun yang terjadi sekarang semakin cantik lah. Diwajatin sih, cuma kadang-kadang saya memang ngasih dia per bulan untuk semuanya lah. Biasanya Dede ikut ini apa namanya kayak Pelatihan. ya, tapi kan kemarin masih online kayak gitu-gitu, terus kalau nggak ketemu, terus kalau nggak dipanggil ke rumah atau kita datang ke rumah kayak sama gitu. kadang-kadang kita baca artikel, Ya. bagaimana cara merawat sekarang bayi, udah banyak ya mengurus kita bayi, dan juga belajar. tapi yang paling penting belajar itu dari orang terdekat. Kebetulan kan memang mamanya Lesti kan juga udah terlatih kan untuk mengurus anak, jadi kita sedikit banyak juga belajar dari beliau juga kan untuk merawat, bagaimana sih merawat anak, bagaimana sih bisa mendidik anak gitu. Karena kan udah terbukti hasilnya menghasilkan Lesti Kejora gitu. Kayak begini nggak tahu. Ya, Udah ya. gini aja kan nggak? Ya emang dari awal kita ketemu emang ya kita jadi apa adanya diri kita gitu kan. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21 saya pengen nikah umur 23, umur 17 saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23. Ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu.
maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macamnya. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.